Donasi dakwah multimedia Nidau Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir kitab, dan kita sekarang masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, sehingga dinamakan dengan surat Makkiyah. Nanti ada Makkiyah, nanti ada Madaniyah. Bedanya antara Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan dengan waktu turunnya, bukan tempat turunnya. Ayat yang diturunkan sebelum hijrah itu dinamakan dengan Makkiyah, dan ayat yang diturunkan setelah hijrah dinamakan dengan Madaniyah. Walaupun ayat yang diturunkan setelah hijrah itu, turunnya di Mekah, yaitu walaupun turunnya di Mekah tetap dinamakan dengan Madaniyah, seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat diturunkan setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, tetapi tempat diturunkannya itu di Mekah. Tempatnya di Mekah ketika Rasulullah SAW itu hajatul wada. Maka itu masuk yang mana? Maka kita katakan itu masuk di Makkiyah. Masuk di Makkiyah karena diturunkan setelah hijrah ke Madinah, walaupun diturunkannya di Mekah. Maka itu dinamakan dengan ayat Madaniyah. Nah, di sini kita belajar surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dinamakan dengan surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan penamaan surat, kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu, yaitu nama sebuah surat itu, penamaan surat itu munculnya dari mana? Maka seringnya nama surat itu diambil dari lafadz yang paling banyak disebutkan, atau lafadz yang ada dalam surat itu. Karena ada sebuah lafadz yang sangat asing atau yang sangat unik di surat itu, beda dengan surat yang lain. Akhirnya setelah itu namanya terkenal dengan nama itu. Contohnya surat Al-Baqarah. Kenapa namanya surat Al-Baqarah? Karena ada nama Al-Baqarah, ada lafadz Al-Baqarah di surat itu. Fadbahu Baqarah, sembelihlah Al-Baqarah. Contoh lagi misalkan surat namanya Ali Imran, karena ada cerita Imran, keluarganya Imran. Ada surat namanya Al-Ma'idah, karena ada lafadz Al-Ma'idah, Ma'idatan minas sama'i, yaitu Ma'idah itu meja makan penuh dengan makanan dari atas langit. Jadi seringnya itu penamaan surat dalam Al-Quran itu seringnya karena ada lafadz yang terkandung dalam surat itu, sehingga dinamakan dengan lafadz itu. Tetapi ada beberapa surat yang dinamakan dengan sebuah nama, dan nama itu nggak ada lafadznya dalam surat itu. Maka berarti apa? Berarti nama itu diambil dari kandungannya. Contohnya misalkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nggak ada lafadz Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah. Tapi kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Karena sebagai pembuka Al-Quran yang kita 30 juz, itu surat pertama itu Al-Fatihah. Walaupun lafadz Al-Fatihah itu nggak ada di surat itu. Contoh lagi seperti yang surat kita bahas ini, namanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tidak ada lafadz Al-Ikhlas di dalam surat itu. Yaitu lafadz itu nggak ada, namanya Al-Ikhlas itu nggak ada dalam surat itu, nggak ada.
Kenapa dinamakan dengan Al-Ikhlas? Karena kandungannya. Karena surat itu menceritakan atau isinya itu semuanya berkaitan dengan mengikhlaskan tauhid kita hanya kepada Allah Ta'ala, mengisahkan Allah Ta'ala di dalam hati kita, bahwasanya Allah itu hanya satu-satunya zat yang perlu kita agungkan dan kita muliakan. Sehingga setelah itu nanti dinamakan dengan surat, namanya surat Al-Ikhlas. Dan surat ini ada nanti namanya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul itu sebab kenapa ayat ini diturunkan, motifnya apa, atau kejadiannya itu apa, itu namanya Asbabun Nuzul. Kalau berkaitan dengan sebab diturunkannya sabdanya Rasulullah, jadi kalau Rasulullah bersabda itu namanya Asbabul Wurud. Jadi ada namanya Asbabun Nuzul, ada namanya Asbabul Wurud. Kalau Asbabun Nuzul itu berkaitan dengan turunnya wahyu Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Sedangkan Asbabul Wurud itu berkaitan dengan sabdanya Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda itu ada apa, kejadian apa, Rasulullah sedang membicarakan apa, gitu. Itu namanya Asbabul Wurud. Ceritanya itu ada sebuah kejadian diceritakan sama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, insab lana rabbaka. Wahai Muhammad, tolong sifatkan kepada kami Tuhan kamu itu kayak apa. Jadi orang-orang musyrik ini datang ke Rasulullah, meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu mensifatkan tentang Tuhan yang selama ini diyakini, yang itu beda sama Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir menyembah patung, jelas patung sifatnya jelas, bisa kita lihat. Akhirnya orang-orang musyrik itu mereka pengen tahu sifatnya Tuhan kamu itu apa ya Muhammad gitu. Akhirnya Allah yang menjawab pertanyaan orang-orang musyrik itu. Allah yang menjawab dengan diturunkan surat Al-Ikhlas ini sebagai jawaban kepada pertanyaan itu. Sehingga berarti apa? Berarti surat Al-Ikhlas itu diturunkan sebagai penjelasan tentang sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah itu apa? Itu dijelaskan nanti dalam surat itu. Itu dinamakan dengan asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya ayat itu karena jawaban terhadap pertanyaan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka minta sama Rasulullah untuk mensifati. Dan itu banyak sekali kita membaca ayat Al-Quran itu di mana Allah itu menjawab pertanyaan orang-orang kafir kepada Rasulullah. Seringnya dinamakan dengan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang judi, tentang khamr. Dan yang lainnya nanti banyak pertanyaan itu. Wa yas'alunaka anir ruh. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qul, jawab, katakan kepada mereka, ruh itu miliknya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Berarti sering Allah itu memantau dengan perjalanan Rasulullah SAW itu dipantau. Kemudian ketika ada sebuah masalah di mana Allah harus menjawab langsung, akhirnya nanti biasanya diturunkan ayat sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan keutamaan surat Al-Ikhlas, ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan perang. Utusan ini dinamakan dengan sariyah. Sariyah itu utusan perang di mana Rasulullah tidak hadir. Rasulullah tidak ikut, itu namanya sariyah. Kalau utusan perang di mana Rasulullah itu hadir, bahkan Rasulullah memimpin langsung, itu namanya ghazwah. Jadi ada namanya sariyah, ada namanya ghazwah. Maka dinamakan dengan ghazwatu Tabuk, ghazwatu Badr. Peperangan Tabuk, perang Badar, itu namanya ghazwah perangnya itu. Kenapa? Karena Rasulullah hadir memimpin peperangan. Tetapi kalau Rasulullah itu hanya mengutus peperangan, walaupun pasukannya besar seperti pasukan Usama bin Zaid, itu pasukannya besar sekali, tapi tetap tidak dinamakan dengan ghazwah. Istilahnya itu dinamakan dengan sariyah. Utusan perangnya Rasulullah di mana Rasulullah itu enggak hadir dalam peperangan itu. Jadi Rasulullah SAW itu beliau mengutus ada seseorang dijadikan sebagai komandan
dalam rombongan perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul nggak ikut. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihim. Dan ketika menjadi imam sholat, jadi orang itu kalau menjadi imam sholat, maka dia itu menjadi imam pasti dalam sholatnya itu fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Setiap sholat dalam satu rakaat pasti dia itu menutup dengan qul huwallahu ahad. Kalau mau ruku, jadi baca Al-Fatihah, baca surat apa saja, kemudian mau ruku, bacanya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, baru ruku. Mesti kalau menjadi imam mesti bacanya seperti ini. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika rombongan perang ini pulang, maka prajurit-prajurit itu datang ke Rasulullah untuk laporan. Maka di antaranya dilaporkan itu, ya Rasulullah, komandan kita itu kalau imam dalam sholatnya itu pasti kalau mau ruku bacanya Al-Ikhlas. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, saluhu, coba kamu tanya kepada orang itu, motifnya apa? Li ayyi syai'in yasna'u dzalika, yaitu kenapa dia itu mengamalkan seperti itu, motifnya apa membaca surah Al-Ikhlas setiap mau ruku itu. Fasa'aluhu, akhirnya mereka datang kepada komandannya kemudian bertanya, yaitu kenapa anda itu ketika menjadi imam seringnya bacanya seperti itu. Maka beliau mengatakan, kata komandannya mengatakan, innaha sifatur rahman, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu merupakan sifatnya Allah, yaitu itu sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan saya itu senang sekali dengan surat itu, sehingga saya itu senang sekali membaca surat itu. Kenapa? Karena itu sifatnya Allah, sifatnya Tuhan saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya jawaban ini disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, akhbiru annallaha yuhibbu, kabarkan kepada komandan kalian bahwa Allah itu mencintai dia disebabkan karena dia itu mencintai surat Al-Ikhlas. Berarti kalau kita perhatikan di sini berarti menunjukkan apa? Bahwa surat Al-Ikhlas itu karena isinya itu adalah sifat Allah, maka siapa yang mencintai surat ini, maka nanti Allah itu akan mencintai orang itu. Allah akan mencintai orang-orang yang dia itu mencintai surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas diturunkan sebagai pensifatan tentang Tuhannya, tentang Tuhan, yaitu Tuhan kita semuanya, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW beliau pernah dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin, kenapa kalian itu tidak mampu membaca setiap malam sepertiga Al-Quran? Fasyaqqa dzalika alaihim, akhirnya sabdanya Rasulullah itu membuat berat mereka. Kalau setiap hari membaca sepertiga berarti membaca 10 juz setiap malamnya itu, akhirnya mereka merasa keberatan. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah mengatakan, ayuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang mampu mengamalkan itu, yaitu yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap harinya, setiap malamnya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allahul wahidus somadu thuluthul Quran, yaitu surat Qul huwallahu ahad itu sepertiga, sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan nanti hadis yang bicara masalah ini banyak sekali. Hadis yang membicarakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini sepertiga apa? Surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran, itu sepertiga apanya? Maka khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, sepertiga apa? Ada yang mengatakan sepertiga pahala. Sepertiga pahala, yaitu maksudnya kalau kita itu membaca Al-Ikhlas sekali, maka pahalanya kayak kita itu membaca 10 juz. Itu berkaitan masalah pahala. Sehingga kalau kita itu setiap malam kita membaca 3 kali Al-Ikhlas, kita itu mendapatkan pahala seperti menghatamkan Quran, pahala kita itu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu bukan bicara masalah pahala, tapi bicara masalah kandungan. Berbicara masalah kandungan, yaitu kandungan Al-Quran itu, isi Al-Quran itu hanya mengandung 3 kandungan. Jadi kalau kita baca Al-Quran 30 juz, isi Al-Quran yang 30 juz itu hanya isinya cuma 3. Isinya itu cuma 3. Yang pertama,
Al-Quran itu berisi tentang nama, sifat, dan haknya Allah. Nama, sifat, dan haknya Allah Ta'ala. Dan itu isinya sepertiga sendiri. Sehingga sering sekali kita itu kalau membaca ayat mesti ditutup dengan nama Allah Ta'ala. Innahu bikulli syai'in alim. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu sami'un alim. Dan yang lainnya banyak sekali itu. Sehingga nama Allah, sifat Allah, kemudian sampai hak-haknya Allah itu sepertiga sendiri. Kemudian kandungan yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang sejarah. Al-Quran itu isinya sejarah, dan sejarah itu sampai sepertiga sendiri. Sejarah itu banyak sekali, dan Nabi yang paling banyak disebutkan sejarahnya itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, sehingga nama Nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Banyak sekali. Ada juga seorang Nabi Allah sebutkan sejarahnya lengkap dari kecil sampai tuanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Satu surat bicaranya tentang Nabi Yusuf dari awal sampai Nabi Yusuf itu dewasanya. Sehingga sejarah itu isinya sampai sepertiga dalam Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga itu Al-Quran itu berisi tentang syariat. Syariat itu ada perintah, ada larangan. Perintah itu sholat, puasa, larangan berzina, minum khamar, judi. Itu yang namanya syariat. Itu isinya sepertiga juga. Sehingga ketika kandungan isi Al-Quran itu sepertiganya adalah nama Allah, sifat Allah, dan haknya Allah, maka surat Al-Ikhlas itu dinamakan sepertiga Al-Quran. Sepertiga kenapa? Karena semua surat itu bicara tentang sifat Allah Ta'ala. Nah itu kalau kita perhatikan ya, kenapa? Jadi gini, surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran itu tingkatannya berbeda-beda. Nah itu kenapa kok Al-Ikhlas dinamakan sepertiga Al-Quran, karena tingkatannya tinggi sekali. Yang membedakan ketinggian sebuah ayat, jadi ayat ini atau surat ini kenapa kok lebih mulia daripada yang lain, itu kata para ulama yaitu dibedakan karena kandungannya. Setiap kandungan itu semakin tinggi, semakin berbobot, berarti ayat dan surat itu semakin tinggi derajatnya. Kata para ulama, tidak ada pembahasan yang paling tinggi dan paling penting, paling hebat kecuali pembahasan tentang Allah Ta'ala. Maka ilmu tentang Allah, mempelajari tentang Allah itu adalah ilmu tertinggi derajatnya. Nah, itu kata Imam Qayyim mengatakan syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan sebuah ilmu bergantung kepada kemuliaan apa yang dipelajarinya. Yang dipelajari itu semakin penting, semakin bagus, maka berarti ilmunya juga semakin penting. Nah, jadi nanti tingkatan ilmu seperti demikian juga apa? Ayat Al-Quran. Semakin ayat itu atau surat itu membahas tentang sesuatu yang paling penting, maka tingkatannya semakin mulia. Dan siapa yang paling penting itu? Yang paling penting dan paling mulia itu Allah Ta'ala. Maka semua surat, semua ayat yang membicarakan Allah itu pasti lebih tinggi daripada surat yang lain. Maka kenapa surat Al-Ikhlas itu surat yang terbaik? Karena semuanya membahas dari awal sampai akhir tentang Allah Ta'ala. Contoh lagi misalkan ayat yang terbaik. Kenapa kok ayat yang terbaik itu namanya ayat kursi? Ayat kursi itu adalah ayat terbaik. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir ayat kursi itu membicarakan tentang sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga surat Al-Ikhlas itu menjadi surat yang paling penting karena sepertiga menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga dalam apanya? Maka wallahu alam pendapat yang paling kuat sepertiga dalam kandungannya. Tetapi tidak bisa untuk jaza, untuk ijazah. Jadi nanti ada namanya jaza, ada namanya ijazah. Kalau jaza itu masalah pahala. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahwa la ta'dilu thuluthul Quran itu berkaitan masalah pahala. Namanya jaza. Tapi ulama sepakat bahwasanya Al-Ikhlas itu tidak bisa dipakai untuk ijazah. Ijazah itu apa? Untuk mengganti sepertiga. Al-Quran nggak bisa. Contohnya misalkan orang bernazar untuk membaca Al-Quran 30 juz kalau dia sembuh dari penyakitnya. Dia bernazar, demi Allah nanti kalau saya sembuh dari penyakit saya akan membaca 30 juz. Bisa nggak dia itu mencukupkan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali? Maka kita katakan nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Ikhlas bukan bicara masalah ijazah. Ijazah itu apa? Menyamai, nggak bisa. Cuma surat Al-Ikhlas yang pendek sama dengan 10 juz, itu nggak mungkin. Tidak bisa dalam kesamaan, yaitu secara ijazahnya. Tapi kalau secara jazanya mungkin.
Secara pahala mungkin, demikian juga apalagi secara kandungan bisa. Tetapi kalau secara ijazah bukan, karena bukan bicara masalah ijazahnya. Ijazah itu masalah kedudukan atau ya persamaan. Jadi ini bisa mengganti ini, sebagai pengganti nggak bisa. Kemudian yang ketiga tentang keutamaan surat ini, tadi kita sebutkan keutamaan surat ini, siapa yang mencintai surat ini akan dicintai sama Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas itu Nabi Muhammad biasa nanti dipakai juga untuk membentengi diri, sehingga Rasulullah biasanya dibaca digabungkan dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain yaitu surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat perlindungan diri. Itu biasanya nanti Rasulullah itu baca surat itu dengan Al-Mu'awwidzatain itu ketika beliau mau tidur, membaca 3 kali surat Qul Huwallahu Ahad, surat Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian setelah itu beliau tiup ke tangan beliau, setelah itu diusapkan ke badan beliau. Kemudian juga nanti yang keempat, keutamaan surat Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas itu kayak yaitu sepaket dengan surat Al-Kafirun. Nah, itu sering disamakan. Kalau kita sholat, sering sekali dalam banyak sholat kita itu sunnahnya itu apa? Membaca Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas. Kalau kita misalkan sholat tahiyatul masjid, kan sunnahnya seperti itu. Demikian juga kalau kita sholat misalkan sholat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, itu juga disunahkan 2 rakaat itu bacanya Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas. Kemudian kalau kita sholat witir juga sama, walaupun ditambahi karena 3 ditambahi dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Tapi ada Al-Kafirun, ada Al-Ikhlas. Sering disandingkan. Kenapa? Karena itu sepaket. Sepaketnya itu kata para ulama, kalau Al-Kafirun itu jadi Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu beda. Kalau Al-Ikhlas untuk mengisahkan Allah, itu namanya Al-Ikhlas. Sedangkan Al-Kafirun untuk pelepasan diri kita dari semua selain Allah Ta'ala. Jadi Al-Ikhlas menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Al-Kafirun kita berlepas diri dari semua segala selain itu. Selain Allah maka kita berlepas diri. Jadi harus ada 2 ini. Kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang Maha Esa. Kemudian Al-Kafirun berbicara tentang sikap kita dengan selain Allah Ta'ala. Harus kita berlepas diri, yaitu kita berlepas diri dari semua mereka. Sekarang kita masuk pembahasan tentang surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Rasulullah, telah kita sebutkan, walaupun Qul khitabnya yang diajak ngomong itu cuma 1 orang, kalau banyak orang namanya Qulu. Qulu la ilaha illallah. Qulu itu kalau banyak. Tapi kalau 1 orang, qul. Walaupun yang diperintahkan cuma 1 orang, tapi kata para ulama itu mencakup umatnya Rasulullah. Yang pertama kali diperintahkan Rasulullah. Karena ayat ini, surat ini diturunkan kepada Rasulullah, tapi juga berlaku untuk umatnya. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya dialah Allah yang ahad. Ahad itu apa? Esa. Esa itu apa? Tunggal. Beda lagi dengan wahid. Wahid nanti beda, nanti akan saya jelaskan sedikit. Allahus somadu. Allah lah as-somad. Nanti somad apa nanti kita jelaskan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Maksudnya diperanakkan itu apa? Allah itu dilahirkan. Berarti Allah itu punya bapak, punya ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun yang bisa sebanding dengan Allah Ta'ala. Kufu itu seleting. Tidak ada satupun yang seleting dengan Allah Ta'ala, sebanding dengan Allah atau sekutu bagi Allah Ta'ala, nggak ada. Berarti kalau kita perhatikan di sini, surat Al-Ikhlas itu cuma 4 ayat, semuanya membicarakan tentang sifat Allah dan keesaan Allah Ta'ala. Yang pertama kita katakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Esa, yang Maha Ahad. Ahad ini tidak boleh ditetapkan, yaitu boleh nggak kita itu memakai nama Ahad? Boleh, tapi jika dalam jumlah negatif. Kalau kita itu bicara kalimatnya itu negatif, maka boleh kita itu pakai, yaitu kalau kalimatnya negatif, boleh kita itu pakai ahad. Contohnya misalkan kita katakan, laisa fil masjidi ahadun.
Di masjid tidak ada satu orang pun. Pakainya apa? Ahad. Boleh nggak kita itu pakai ahad untuk selain Allah Ta'ala? Boleh jika kalimatnya itu yang tersusun itu adalah negatif. Negatif pakai la atau lam. Ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat seorang pun di tempat ini. Itu namanya boleh. Kenapa? Karena ada negatifnya. Kata para ulama, tapi kalau jumlahnya itu, kalimatnya itu adalah positif, maka tidak boleh dipakai kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak boleh kita katakan Muhammadun ahadun fil masjid. Muhammad itu hanya sendirian gitu. Muhammad sendirian di masjid, nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu jumlahnya atau kalimatnya itu positif. Kalau kalimat positif tidak boleh pakai ahad, pakainya wahid. Pakainya wahid. Muhammadun wahidun. Yaitu Muhammad itu satu orang. Muhammad itu satu orang di situ. Tetapi kalau pakai ahad nggak boleh. Kenapa? Kata para ulama, kenapa kok kalau kalimatnya itu negatif boleh pakai ahad untuk selain Allah Ta'ala, tetapi kalau kalimatnya itu positif tidak boleh, karena beda antara wahid dan ahad itu beda. Secara bahasa itu beda. Kenapa kok Allah di sini itu pakainya ahad bukan wahid? Qul huwallahu ahadun, qul huwallahu ahad. Kenapa Allah tidak mengatakan qul huwallahu wahidun? Kenapa? Karena ada perbedaan antara ahad dan wahid secara bahasa. Bedanya apa? Kalau wahid itu bilangan satu yang bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dipecah. Satu wahidun itu satu. Wahidun tambah wahidun jadinya itsnan. Faham ya? Berarti apa? Bilangan satu itu bisa ditambahkan. Satu sama satu berarti sama ini. Kedudukannya antara satu dan satu jadinya dua. Itu kan kedudukannya sama ini. Sedangkan ahad itu tidak bisa dijumlah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dipecah. Itu namanya ahad. Berarti beda di sini antara wahid dan ahad itu beda. Kenapa Allah itu menggunakan kalimat ahad bukan wahid? Karena Allah itu tidak bisa disandingkan. Beda dengan wahid sama wahid berarti sanding ini, satu sama satu. Itu baru jadinya dua. Kalau Allah enggak. Sehingga Allah itu menamakan dirinya di sini Qul huwallahu ahad. Dialah Allah zat yang ahad. Yaitu ahad itu zat yang tunggal. Zat yang tunggal. Apakah itu Esa? Nah, itu harus kita kembalikan. Bahasa kita Esa itu apa? Karena saya sempat kaget juga ada sebuah pembahasan ya yang kita pahami kan Esa itu kan selama ini kan tunggal. Esa itu tunggal, kayak ahad. Rupanya secara bahasa itu Esa itu nggak seperti itu. Saya itu sempat kaget juga karena saya ketika itu mencari Esa itu apa sih? Makanya kenapa kok orang Indonesia itu falsafahnya orang Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok Esa itu ditetapkan sama falsafah Indonesia? Apakah Esa itu maksudnya itu yang meyakini bahwa Allah itu Tuhan itu tunggal? Bukan rupanya itu. Maka itu apa kata sebagian ya saya bacalah beberapa penelitian masalah itu. Jadi mengartikan Esa itu untuk melegalkan atau untuk mengayomi semua agama di Indonesia. Walaupun apa? Agama yang mengesakan Allah atau menunggalkan Allah itu hanya Islam. Pertanyaan, kan orang Kristen kan enggak, mereka punya 3 Tuhan. Demikian juga orang-orang Hindu, Buddha, mereka punya patung banyak jumlahnya. Kenapa kok dinamakan ketuhanan yang Maha Esa? Apakah ini hanya berlaku untuk orang Islam saja? Rupanya bukan. Berlaku untuk semua agama yang ada di negeri kita, dan mereka itu semuanya meyakini Allah itu Tuhan Maha Esa. Rupanya apa? Dari apa ya saya baca-baca itu, rupanya Esa itu bukan tunggal. Esa itu bukan tunggal. Maka kalau Esa itu bukan tunggal, maka memahami kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagai arti dari Qul huwallahu ahad nggak bisa. Kenapa? Karena ahad itu tunggal yang tidak bisa dipecah-pecah gitu. Dan rupanya apa? Bahasa Esa itu nggak seperti itu. Makanya wallahu a'lam, makanya yang benar yang mana itu kalimat Esa. Cuma saya dulu ya meyakini kayak pemahaman kita selama ini bahwa Esa itu tunggal. Sehingga kita sering mengartikan tentang tauhid itu mengesahkan Allah. Tapi saya baca beberapa bacaan terakhir saya itu,
saya mendapatkan kalimat esa itu bukan itu artinya. Saya sempat kaget juga waktu itu. Karena seringnya kita mengartikan tauhid yang mengisahkan Allah kan itu. Rupanya apa? Mengakui akan haknya masing-masing tentang ketuhanan mereka. Wallahu a'lam, apakah itu seperti itu yang benar, wallahu a'lam. Tapi kalau memang esa itu artinya bukan tunggal, berarti tidak boleh kita katakan tauhid, mentauhidkan Allah itu mengisahkan Allah Ta'ala. Berarti tauhid Allah itu artinya apa? Menunggalkan Allah, bukan mengisahkan. Kalau seandainya esa itu artinya seperti itu. Tauhid itu apa? Menunggalkan Allah. Maksudnya apa? Menjadikan Allah hanya satu-satunya zat. Itu namanya mengisahkan Allah Ta'ala, atau menuhankan Allah Ta'ala, atau yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah di sini itu kalimatnya ahad. Yang dipakai itu kalimat ahad. Ahad itu tunggal, bukan satu. Ahad itu tunggal. Katakan dialah Allah zat yang maha tunggal. Yang maha tunggal, bukan yang maha satu. Yang maha satu, karena satu itu bisa ditambah, satu tambah satu, satu bisa dikurangi juga. Sehingga bisa dipecah, bisa ditambah, bisa dikurangi. Maka itu namanya satu. Satu bukan, kita bukan bicara masalah Allah itu Tuhan yang satu, bukan. Tetapi Allah itu zat yang tunggal. Tunggal itu apa? Nggak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dipecah. Itu namanya ahad. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad. Allah lah As-Samad. Allah dinamakan dengan As-Samad. As-Samad itu apa? Sekarang kalau kita katakan Allah itu As-Samad. As-Samad itu kalau kita baca di tafsir para ulama, seperti yang disebutkan sama Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, para ulama mereka berbeda pendapat panjang sekali tentang arti kalimat As-Samad. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir itu, kita akan mendapatkan ada tujuh macam perbedaan ulama dalam memahami masalah Samad. Sampai ada tujuh pendapat. Apa pendapat-pendapat yang saya sebutkan secara ringkas? Nanti saya bacakan bagaimana cara kita menyikapi tentang pendapat-pendapat seperti ini. Pendapat yang pertama, Samad itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-Samad alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Samad itu apa? Tempat yang dituju oleh makhluk dalam permintaan mereka dan hajat mereka. Berarti apa kita katakan? Sering kita katakan tempat bergantungnya semua makhluk. Dari kalimat somada yasmudu itu menuju. Somada yasmudu itu menuju. Berarti kalau Allahus Samad, yaitu Allah yang dituju oleh semua makhluknya. Berarti apa? Semua makhluk itu semuanya menuju kepada Allah untuk meminta hajat mereka. Dan itu sampai difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Fitrah mereka manusia seperti itu semua. Fitrahnya itu mereka menuju kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada kata sebuah penelitian juga, bahkan ini namanya fitrah, bicara masalah fitrah itu bahkan penelitian orang-orang ilmuwan sekarang itu meyakini, yaitu apa? Semua orang itu dibekali dalam diri mereka, fitrah mereka itu semuanya menuju kepada Sang Khalik. Bahkan ada sebuah penelitian, ini penelitian yang sempat ramai juga, sampai sempat viral di Eropa waktu itu. Kenapa? Karena ini berkaitan masalah psikologi. Sehingga ilmu psikologi itu semuanya nanti terbantahkan dengan ini. Penelitian terbaru. Kenapa? Karena kebanyakan nanti yang masuk dalam ilmu psikologi itu orang-orang ateis. Ya, kenapa orang ateis? Karena filsafat orang ateis. Mayoritas filsafat orang ateis. Yang membahas dulu masalah ilmu jiwa itu kan orang-orang filsafat Yunani kuno, Aristo, Plato, Aristoteles dan yang lainnya kan itu. Mayoritas mereka ateis, nggak punya Tuhan mereka itu. Tapi mereka membahas masalah jiwa. Sehingga apa? Kebanyakan ilmu psikologi buntu nanti mereka itu. Kenapa? Karena mereka buntu ketika membahas masalah ruh. Karena jiwa itu ruh. Mereka membahas ruh dengan akal mereka. Akhirnya apa? Buntu mereka, stres nanti mereka itu. Sehingga apa? Untuk membahas masalah ruh itu harus kembali kepada Sang Pencipta ruh, yaitu Allah Ta'ala. Ada sebuah penelitian yang saya pun baca kaget juga itu. Sebuah penelitian yang luar biasa. Jadi ada sebuah tim itu meneliti di suku-suku pedalaman di dunia. Mulai dari Amerika, suku-suku pedalaman di Amerika itu diteliti sama mereka. Kemudian juga di Afrika, Asia, sampai di Australia, benua Australia, semuanya diteliti. Suku-suku pedalaman yang belum tersentuh teknologi. Diteliti mereka sama mereka, tim-tim ini. Kemudian mereka mencari sebuah penelitian dan mendapatkan semua mereka
menuju kepada Sang Khalik. Mereka meyakini bahwasanya ada yang menciptakan saya, yang mengatur diri saya, sehingga kalau mereka punya hajat mereka lari ke situ. Cuma kalau mereka itu nggak kenal namanya wahyu atau rasul, akhirnya mereka itu meyakini tentang Khalik itu sesuai dengan akal mereka. Akhirnya apa? Mereka bikin patung, animisme, dinamisme, walaupun mereka itu suku-suku pedalaman, itu sebagai bukti kalau mereka itu meyakini ada sang pencipta yang mengatur diri mereka, sehingga apa? Ateis semuanya terbatalkan. Sampai ada sebuah penelitian, saya juga kaget juga membaca itu. Sebuah penelitian, orang yang meneliti tentang saraf otak manusia. Ketika ilmu semakin canggih kedokteran itu, akhirnya ada ilmu untuk meneliti otak manusia, sarafnya. Jadi semua saraf manusia, otak manusia itu disaraf atau dikarakterkan itu, semua otak manusia itu, karakternya itu, dia itu membutuhkan orang yang dia anggap bisa memenuhi kebutuhan dia. Dan itu sejak kecil, sejak bayi sudah difitrahkan seperti itu. Maka kenapa bayi itu ketika lahir nangis? Nangis itu sebagai kebutuhan dia kepada sesuatu yang dia butuhkan gitu. Dan siapa itu? Sang Khalik. Sehingga sampai penelitian itu, sampai saya pun kaget juga itu. Dalam penelitian itu, mereka mengatakan berarti fitrah manusia itu bukan kosong. Fitrah manusia itu semuanya difitrahkan mereka itu mencari Sang Khalik. Akhirnya dengan diutusnya Nabi, diturunkan kitab suci itu untuk mengenalkan siapa sih Sang Khalik kalian itu. Ini loh, Sang Khalik kalian itu Allah yang ini. Akhirnya apa? Fitrah yang sudah ada dalam hati ketika mendapatkan ilmu yang pas, maka akhirnya orang itu mudah sekali untuk menerimanya. Dan itu yang meneliti bukan orang muslim nih, yang meneliti orang-orang kafir. Sampai saya pun juga membaca itu sampai tercengang juga dengan penelitian mereka itu. Kenapa? Karena ini luar biasa, penelitian yang luar biasa. Akhirnya dari penelitian ini, hampir semua psikologi yang mereka bangun selama ini semuanya terbantahkan semua. Apalagi sampai akhirnya ada teori Darwin lah, kemudian teori Big Bang lah, dan yang lainnya lah itu. Yang semuanya apa? Semuanya menghilangkan tentang wujud Sang Khalik. Semua dunia itu kata mereka awalnya itu apa? Karena semuanya itu kebetulan semua itu. Manusia itu kebetulan dia itu reinkarnasi dari kera. Akhirnya muncul namanya teori Darwin. Demikian juga teori bahwasanya penciptaan alam semesta itu karena terjadi ledakan. Itu tiba-tiba juga, ujuk-ujuk lah gitu. Dan semuanya apa? Mereka itu karena orang ateis. Mereka itu tidak kenal Tuhan. Tapi semuanya terbantahkan dengan penelitian seperti ini. Maka itu dinamakan dengan Allahus Somad. Allah itu As-Somad. Kenapa? Karena semua makhluk dikarakterkan, ditabiatkan, difitrahkan. Semuanya mereka butuh kepada Allah Ta'ala. Mereka semuanya akan menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka semuanya akan mencari Allah Ta'ala dalam hajat kebutuhan mereka. Dan buktinya apa? Kalau fitrah itu seperti ini, ketika Uni Soviet jatuh, yaitu ateis, komunis jatuh, maka negara-negara kecil berdiri dan mereka langsung lari ke agama. Mereka lari ke agama, ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan yang lainnya. Tapi buktinya apa? Mereka hidup tanpa agama, tanpa meyakini Tuhan, itu stres mereka itu. Dan gak bisa hidup seperti itu. Kenapa? Karena fitrah mereka gak bisa seperti itu. Nah, jadi intinya pendapat yang pertama mengartikan kalimat somad itu adalah yaitu alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi, di mana semua makhluk menuju kepada zat itu, ya zat somad itu untuk memenuhi semua kebutuhan dia. Itu dinamakan dengan as-somad. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua, as-somad itu dinamakan dengan as-sayyid. As-sayyid itu artinya kalau di kita itu kayak paduka. Artinya di kita itu ya tuan. Yaitu sesuatu yang kita panuti, sesuatu yang di atasnya kita lah, paduka kita, tuan kita. Itu namanya sayyid. Tapi sayyid ini sudah sempurna di semua bidang. Itu sudah sempurna, itu mutlak. Itu tentang as-sayyid. Oleh itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan juga, as-somad itu apa? As-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. As-sayyid itu apa? As-somad itu apa? As-sayyid, tuan yang telah sempurna ketuanannya. Asy-syariful ladzi qad kamula fi syarafihi, zat yang mulia yang sudah sempurna kemuliaannya. Wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi, zat yang besar, ya zat yang agung yang sudah sempurna keagungannya. Al-halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, zat yang maha bijak yang sudah sempurna kebijakannya.
Zat yang maha mengetahui, yang sempurna ilmunya. Itu dinamakan dengan as-sayyid. Jadi as-sayyid alladzi qad intaha su'daduhu. Nah, yaitu kata para ulama mengatakan penafsiran yang kedua itu as-somad itu apa? As-sayyid, tuan yang sudah sampai di puncak ketuanan. Oleh itu kenapa Rasulullah itu ketika dipuji dengan as-sayyid marah beliau itu. Ada orang datang ke Rasulullah kemudian mengatakan anta sayyid. Wah itu Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, as-sayyid. Maka Rasulullah marah, kemudian Rasulullah mengatakan as-sayyidu huwallah. As-sayyid itu hanya Allah Ta'ala. Kalau pakai alif lam as-sayyid, maka tidak boleh kecuali untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Karena siyadahnya mutlak. Tuanannya itu sudah mutlak gitu, sempurna dalam semua bidang. Tapi kalau kita nisbatkan, misalkan kita katakan Sayyidina Muhammad, boleh nggak kita katakan Sayyidina Muhammad? Boleh, karena itu mudhaf kepada kami. Sayyidina, sayyid kami. Boleh. Seperti Rasulullah mengatakan, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menjemput sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'adz waktu itu yang sakit. Berarti boleh mengatakan sayyid jika tidak dimutlakan dengan alif lam. Tapi kalau pakai alif lam nggak boleh. Kalau misalnya as-sayyid ini nggak boleh, karena as-sayyid menunjukkan alif lamnya itu menunjukkan kesempurnaan, dan itu hanya milik Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, tafsir yang ketiga, as-somad itu apa? Kata Imam Qatadah, beliau mengatakan as-sayyid, Imam Qatadah mengatakan as-somadu huwal baqi ba'da khalqihi, adalah zat yang terus ada setelah makhluknya. Yaitu maksudnya apa? Zat yang kekal dan abadi. As-somad itu kalau kata Imam Qatadah, beliau mengatakan as-somad itu adalah zat yang kekal dan abadi. Di mana Allah ada, di waktu itu nggak ada sesuatu yang ada kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga Allah ada di mana semua makhluknya nggak ada waktu itu. Maka itu namanya as-somad. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan as-somad itu adalah al-hayyul qayyum alladzi la zawala lahu. As-somad itu diartikan dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah. As-somad itu kata Hasan Al-Basri, as-somad itu al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. Kemudian kata Ikrimah, ini yang selanjutnya kata Imam Ikrimah, belum mengatakan as-somad itu alladzi lam yakhruj minhu syai'un wa la yat'am. Zat yang tidak keluar masuk dalam tubuhnya. Yaitu apa? Tidak keluar masuk makanan, keluar nafas, dan keluar juga tidak. Jadi zat yang tidak masuk sesuatu atau apapun dalam dirinya, itu namanya as-somad. Kemudian Rabi' bin Anas beliau mengatakan as-somad itu apa? Alladzi lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak, tidak diperanakan. Ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Kemudian yang berikutnya kata Imam As-Sudi, beliau mengatakan alladzi la jawfa lahu. Somad itu adalah zat yang tidak ada rongga dalam tubuhnya. Itu namanya as-somad. Kemudian terakhir, somad itu apa? Kata Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan alladzi la ya'kul ta'am wa la yashrabu syarab. Zat yang tidak pernah makan, tidak pernah minum. Itu ucapan-ucapan ulama ahli tafsir dalam masalah ini. Azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Terus bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu nanti kita lanjutkan setelah azan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita telah jelaskan tentang ucapan-ucapan ulama ahli tafsir tentang makna as-somad. Sampai ada 7 pendapat mereka. Terus bagaimana pendapat yang paling benar atau paling kuat? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, waqad qala al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani fi kitabis sunnati lahu. Al-Imam Tabrani beliau menyebutkan di kitab beliau As-Sunnah, ba'da iradihi katsiran min hadhil aqwal, setelah beliau menyebutkan macam-macam pendapat seperti ini. Fi tafsir as-somad, ketika menafsirkan kalimat as-somad, maka setelah itu beliau mengatakan wa kullu hadhihi sahihatun, dan semua pendapat ini semuanya benar, yaitu semuanya benar. Ada yang mengatakan somad itu adalah tempat bergantungnya makhluk, benar. Ada yang mengatakan somad itu adalah sayyid, tuan yang sudah sempurna, benar. Ada yang mengatakan makhluk zat yang kekal dan abadi setelah makhluknya, maka itu benar juga, dan yang lainnya. Semuanya benar. Kenapa? Wahiyya sifatu Rabbina azza wajal, karena semua yang disebut oleh para ulama itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij,
Karena memang Allah itu adalah tempat bergantung semua makhluknya dalam urusan hajat mereka. Wa huwallazi qad intaha su'daduhu. Demikian juga Allah itu adalah zat yang telah sempurna kesayyidannya. Wa huwas samadul ladzi la jawfa lahu. Demikian juga Allah itu adalah zat as-samad yang tidak memiliki rongga dalam tubuhnya. Wala ya'kul wala yashrab, sehingga Allah tidak makan, Allah tidak minum. Wa huwal baqi ba'da khalqihi, dan Allah lah yang kekal dan abadi setelah makhluknya. Sehingga menunjukkan maksudnya di sini berarti semua pendapat ulama itu semuanya benar. Kenapa? Karena semuanya mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Kemudian setelah itu kita masuk di ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Yaitu Allah itu tidak memiliki anak, demikian juga Allah itu tidak diperanakkan, yaitu Allah tidak punya orang tua. Dan tentang masalah ini, yaitu masalah seperti ini, itu banyak sekali kalau kita membaca Al-Quran, Allah itu menafikan dalam dirinya anak, meniadakan bagi dirinya anak. Demikian juga Allah menafikan, menolak dalam dirinya diperanakkan. Sehingga Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya orang tua. Misalkan Allah berfirman, bahkan Allah mengancam keras sekali bagi orang-orang yang menisbatkan bahwa Allah itu punya anak. Itu termasuk ucapan yang paling keji. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 88 sampai 95, wa qalu takhadzar rahmanu waladah. Orang-orang mengatakan Allah itu mengambil anak. Nanti macam-macam yang meyakini Allah punya anak itu macam-macam. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Kafir Quraisy mengatakan bahwa malaikat itu putri-putrinya Allah Ta'ala. Berarti apa? Banyak agama yang menisbatkan Allah itu punya anak. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa qalu takhadzar rahmanu walada. Orang-orang mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah mendatangkan ucapan yang paling mungkar dengan ucapan seperti itu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Sampai Allah Ta'ala mengatakan hampir-hampir langit pecah, bumi sampai terbelah, sampai gunung-gunung hancur menjadi lebur gara-gara ucapan seperti ini. Itu apa? Kalau seandainya Allah marah dengan ucapan ini, semuanya dihabisi sama Allah Ta'ala. Anda'u lirrahmani walada. Yaitu apa? Semua makhluk yang Allah ciptakan, langit, bumi, semuanya murka dengan ucapan seperti ini. Anda'u lirrahmani walada. Ketika kalian menisbatkan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak selayaknya bagi Allah untuk memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua selain Allah datang nanti dari kiamat, semuanya menjadi hamba bagi Allah Ta'ala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah sudah menghitung jumlah semua yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan nanti semuanya akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan perkataan yang paling murka, yaitu paling dibenci sama Allah Ta'ala, dimurkai sama Allah Ta'ala, itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Maka itu sampai di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW beliau mengatakan, la ahada asbaru ala adza sami'ahu minallah. Tidak ada zat yang paling sabar ketika mendengar gangguan, cacian yang dilontarkan kepadanya kecuali Allah Ta'ala. Allah itu adalah zat yang paling sabar. Innahum yaj'aluna lahu waladan. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, dan itu ucapan keji, caci makian kepada Allah Ta'ala. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tetapi Allah sabar. Bahkan Allah itu masih memberikan rezeki kepada mereka, masih memberikan kesehatan kepada mereka, sampai akhirnya nanti ditunggu sampai datang hari kiamat. Setelah itu baru nanti Allah akan mengazab dia dengan azab yang paling pedih. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW beliau mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalika. Anak Nabi Adam telah mendustakanku, padahal mereka tidak layak untuk berbuat seperti itu. Wasyatamani walam yakul lahu dzalika.
dan anaknya Nabi Adam telah mencaci makiku. Berarti dua itu, mendustakanku dan mencaci makiku. Fa amma takdzibuhu iyaya, sedangkan pendustaan anak Nabi Adam kepada saya, qauluhu, ketika mereka itu mengatakan lan yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan mengembalikan saya di hari kiamat, Allah tidak akan membangkitkan saya di hari kiamat. Itu pendustaan yang paling keras kepada Allah Ta'ala. Walaysa awwalal khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, dan awal menciptakan tidak lebih mudah daripada yaitu mengulangi penciptaan. Allah menciptakan kita dari dulunya kita nggak ada, setelah itu kita diciptakan, itu lebih susah padahal itu daripada mengembalikan yang lagi. Maka itu apa? Mengembalikan penciptaan itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Wa amma syatmuhu iyaya, sedangkan cacian makian hambaku kepadaku, faqauluhu, ketika mereka mengatakan ittakhadallahu waladan, Allah itu memiliki anak. Wa anal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala mengatakan saya itu adalah zat yang maha esa, tempat bergantung semua makhluk yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun yang setara dengan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan lam yalid walam yulad, kemudian terakhir ditutup walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada zat yang setara, yang satu kufu, satu leting dengan Allah Ta'ala. Sehingga semua itu adalah makhluk, tidak ada yang menjadi khalik selain Allah Ta'ala, nggak ada, semuanya itu makhluk. Dan semuanya butuh Allah Ta'ala, semuanya tunduk patuh di bawah kehendak Allah Ta'ala. Hatta para nabi dan rasul, hatta orang-orang yang dijadikan atau zat-zat yang dijadikan Tuhan oleh manusia, semuanya mereka membutuhkan Allah Ta'ala. Sehingga intinya di sini berarti Allah itu Maha Esa, atau yang tepat kita katakan Allah itu Maha Tunggal. Allah itu Maha Tunggal, di mana Allah Ta'ala tidak membutuhkan anak, Allah tidak butuh orang tua, Allah tidak punya istri, Allah juga tidak butuh kepada hambanya. Ketika ada seorang hamba mereka itu beribadah, Allah tidak mengambil sedikit pun manfaat ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Ibadah mereka kembali kepada mereka sendiri. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat, tidak mengurangi kemuliaan Allah Ta'ala, itu nanti madorotnya kembali kepada kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu maha nggak butuh dengan hambanya. Antumul fuqara, kalian itu orang-orang fakir yang butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Sehingga Allah nggak butuh hambanya sama sekali. Sama sekali Allah nggak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ibadah kita, dan Allah tidak termadoroti ketika kita itu berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Ibadah kita kembali ke kita sendiri, dosa ya kembalinya kepada kita sendiri. Yang sampai di sini pembahasan kita secara ringkas tafsir surat Al-Ikhlas. Nanti insyaallah kita lanjutkan di surat-surat yang berikutnya. Sampai di sini akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.